Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Atarik Ruhyana. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, tahun angkatan 2020. Ya, izinkan saya untuk mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Analisis Media Sosial TikTok dalam Meningkatkan Penjualan Akun Bir Peletok Makwati. Lalu di sini kita lanjut saja. Oke, di sini ada daftar isi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bab 1, yaitu ada pendahuluan yang diisi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini peneliti saya bagi dua, yaitu ada manfaat akademis dan manfaat praktis. Nah, di bab 2 ini ada kajian teori yang berisi ada konsep, media baru, review literatur, dan variabel. Lalu ada di bab 3, metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini ada paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, analisis dokumen, wawancara, teknik penarikan informan, populasi sampel, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, keabsahan data, reliability coding, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Nah, langsung ke bab 1 ini di pendahuluan deh. Di latar belakang ini peneliti ingin meningkatkan ekonomi gitu. Analisisnya itu jadi ekonomi ini kan merupakan sektor yang penting dalam tingkat majunya sebuah negara. Dalam hal ini, ekonomi kecil pun ikut berperan penting dalam sebuah sektor ekonomi secara luas di masyarakat. Ekonomi kecil yang dimaksud ialah UMKM atau kemenyangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sendiri memiliki pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang dirujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, UMKM di Indonesia kian hari semakin berkembang sejak adanya media digital. Dengan adanya media digital ini, UMKM bisa dapat berkembang dengan baik dan didukung dengan strategi marketing komunikasi yang baik juga. Oleh karena itu, media sosial digital harus digunakan secara optimal untuk bisa memasarkan produknya. Media digital yang dimaksud ialah media sosial. Media sosial sangat berpotensi untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengenalkan barang dan jasa. Menurut Wardana pada tahun 2015 mengatakan bahwa strategi digital marketing memiliki pengaruh hingga 78% terhadap keunggulan bersaing UMKM dalam memasarkan barangnya. Nah, media sosial memang media yang sangat cepat dalam menyebarkan informasi. Terlebih lagi setelah pandemi saat ini, masyarakat cenderung untuk malas keluar rumah. Jadi media sosial adalah jalan untuk bisa memasarkan produk UMKM. Contoh dari media sosial tersebut bisa menggunakan Instagram, YouTube, Twitter, dan yang terakhir TikTok. Media TikTok merupakan sebuah aplikasi media sosial yang sangat mudah masyarakat gunakan dan dapatkan. TikTok ini adalah aplikasi mobil berbasis iOS, Android, dan Windows. Nah, di mana pengguna ini dapat membidik dan memposting foto atau video ke halaman utama TikTok dan jejaring sosial lainnya. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai media marketing komunikasi dalam pengembangan UMKM untuk memperkenalkan sebuah produk. Pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk membentuk sebuah ekosistem UMKM yang berkelanjutan serta menjalin kerjasama antar stakeholder terkait untuk bisa memperkuat produk UMKM itu sendiri. TikTok ini adalah merupakan platform media sosial populer tempat pengguna dapat berbagi foto dan video, mengikuti pengguna lain, dan terlibat dengan konten melalui suka, komentar, dan pesan. Nah, platform ini diluncurkan pada tahun 2010 dan diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2012. TikTok memiliki beberapa fitur termasuk filter dan alat pengeditan untuk foto dan video, serta kemampuan untuk menambahkan teks, stiker, atau musik ke stories. Platform ini juga memiliki halaman jelajah, di mana pengguna dapat menemukan konten dan akun baru berdasarkan minat mereka, serta fitur belanja yang memungkinkan bisnis menjual produk langsung melalui aplikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok juga menerapkan sejumlah fitur keamanan seperti kemampuan memfilter komentar dan membatasi interaksi dengan konten tertentu. Namun, platform tersebut menghadapi kritik atas masalah seperti penyebaran informasi yang salah, intimidasi dunia maya, dan efek negatif platform tersebut terhadap kesehatan mental.
Nah, pemanfaatan teknologi juga bisa menjadi tempat promosi yang efektif bagi setiap pemilik usaha dengan cara melakukan pemasaran secara online dengan memanfaatkan media sosial. Menurut Prajarto mengatakan bahwa produk dari UMKM dapat memberikan sumbangan besar untuk perekonomian Indonesia yang hingga mencapai 98,7%. Dan UMKM juga menjadi sumber tenaga kerja domestik sebesar 89,27%. Dengan demikian, diperlukan usaha yang lebih besar dalam meningkatkan daya saing UMKM itu sendiri. Media promosi digital atau online berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dikarenakan media promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu produk, barang, dan jasa untuk dapat lebih dikenal masyarakat. Media promosi digital atau online, baik media promosi fisik, media promosi tradisional, dan promosi melalui media digital, semuanya bertujuan agar masyarakat dapat menerima informasi suatu produk dengan mudah. Strategi marketing komunikasi juga adalah rencana yang digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, dan merek dengan menggabungkan berbagai bentuk komunikasi, seperti iklan, publisitas, pemasaran langsung, dan lain-lain. Strategi marketing komunikasi juga harus dirancang dengan hati-hati dan disesuaikan dengan target pasar. Strategi marketing komunikasi disinilah sangat berperan penting untuk menarik audiens dalam mengembangkan serta mengenalkan produk dan jasa dari UMKM itu sendiri. Dalam hal ini, media sosial pun telah mengalami transformasi dari alat komunikasi biasa menjadi seperangkat tools komunikasi pemasaran. Pengguna situs jejaring sosial telah terbukti meningkatkan penjualan. Selain itu, pengguna situs jejaring sosial mampu meningkatkan brand awareness. Lalu di sini ada dua data dari media sosial Birpetokmawati yang peneliti ambil. Nah, di sini permasalahannya adalah media tersebut menurut kami itu kurang maksimal digunakan. Nah, jadi dari dua data tersebut kami bermaksud untuk menganalisis dari pemanfaatan media sosial yang digunakan Birpetokmawati, apakah maksimal atau tidaknya. Lalu 1.2 fokus penelitian. Nah, berdasarkan penelitian latar belakang masalah di atas, penelitian ini memfokuskan apakah media sosial TikTok menguntungkan untuk meningkatkan penjualan yang dilakukan oleh usaha mikro kecil dan menengah Birpetokmawati. Lalu di sini tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Nah, tujuan penelitian juga ini ada satu, yaitu untuk memberikan rekomendasi dan strategi yang tepat dalam mempromosikan produk tersebut melalui platform TikTok, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan awareness produk. Lalu manfaat dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu ada dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat yang diharapkan sebagai berikut. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa yang ingin membangun usaha UMKM, khususnya yang ingin menggunakan media digital. Hasil dari riset ini juga diharapkan dapat berguna dan membantu mahasiswa dalam mempelajari teori dan juga teknik pemasaran melalui strategi marketing komunikasi melalui media sosial. Lalu untuk praktisnya, diharapkan bagi semua yang sedang membangun ataupun sedang menjalankan bisnis di bidang UMKM dapat mengetahui bagaimana strategi marketing komunikasi di media sosial yang baik dan bisa tepat sasaran. Lalu pada bab 3 ini ada kajian teori. Lalu pada bab 2 ada kajian teori, yaitu pertama konsep. Nah, konsep di sini menggunakan komunikasi massa. Nah, komunikasi massa tersebut adalah proses penyampaian pesan atau informasi ke sejumlah besar orang yang terdispersi dan heterogen melalui berbagai media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media digital. Komunikasi massa dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mempromosikan produk atau layanan, menyampaikan berita, memberikan hiburan, atau mempengaruhi opini publik. Komunikasi massa memiliki cakupan yang luas dan dapat mencapai jutaan orang dalam waktu yang relatif singkat, dan hal ini membuatnya menjadi salah satu alat paling efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak yang luas. Namun, karena cakupannya yang luas dan banyaknya individu yang terlibat, pesan atau informasi yang disampaikan melalui media massa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti bias media, penyebaran hoaks, dan propaganda. Oleh karena itu penting bagi para pengguna media massa untuk menggunakan media dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Mereka juga perlu mempertimbangkan pengaruh media massa terhadap masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam penggunaannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam industri media massa
seperti jurnalis, penyiar, dan pemilik media juga harus memperhatikan kualitas informasi yang disampaikan dan mempertahankan kebebasan pers sebagai nilai yang mendasar. Di sini yang 21.1-nya ada media baru atau juga yang dikenal dengan istilah media sosial. Adalah jenis media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi informasi melalui internet. Lalu media baru memiliki ciri-ciri seperti partisipatif, berbagi dan berkolaborasi, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan dan mengomentari konten secara aktif. Nah, di sini ada beberapa contoh media baru yang populer. Nah, media baru itu telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks bisnis, media baru juga telah memberikan banyak peluang baru dalam pemasaran dan branding. Namun, media baru juga dapat menimbulkan risiko seperti penyebaran informasi yang tidak benar, pelecehan daring, dan kecanduan media sosial. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan media baru dengan bijak dan mematuhi aturan etika dalam penggunaannya. Nah, di sini ada 10 review literatur yang bisa audiens lihat. Nah, itu adalah 10 review literatur yang penulis dapatkan. Lalu di 2.3 ini ada variabel. Variabelnya yaitu meningkatkan penjualan. Nah, definisi dari variabel ini sendiri ialah ketertarikan konsumen terhadap suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu bisnis atau brand. Lalu meningkatkan penjualan ini juga berhubungan dengan minat beli yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas produk, harga, pelayanan, citra brand, dan promosi. Lalu konsumen biasanya akan memiliki minat beli yang tinggi jika mereka merasa produk atau layanan yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, harga yang bersaing dan layanan yang baik juga dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Nah, kita masuk bab 3, itu ada metode penelitian. Nah, di sini yang pertama adalah paradigma penelitian. Nah, pada penelitian ini, paradigma yang digunakan yaitu paradigma interpretivisme. Paradigma ini didasarkan pada gagasan bahwa peneliti harus memahami makna subjektif dari tindakan manusia dan bagaimana makna ini dibentuk melalui interaksi sosial. Nah, lalu ada pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan metode-metode non-numerik untuk mengumpulkan data dan menganalisis fenomena yang diamati. Di sini ada metode penelitian dan ada beberapa metode-metode yang dimaksud, yaitu ada analisis dokumen, wawancara. Lalu teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan atau process sampling adalah metode pengambilan sampel untuk penelitian kualitatif yang menggunakan kriteria tertentu untuk memilih partisipan penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan topik penelitian. Nah, di sini ada populasi, sampel, lalu masuk ke metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu adalah wawancara. Oleh karena itu, peneliti menggunakan wawancara yang nantinya akan diberikan kepada narasumber terkait pertanyaannya untuk mendapatkan data yang valid. Di sini ada metode pengukuran data, pengabsahan dan masuk ke pengabsahan data. Ini dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Lalu di sini ada reliability coding. Dalam bagian ini perlu dijelaskan tentang batasan konseptual tentang uji coding, syarat pengujian intercode reliability (TR), atau prosedur pengujiannya dengan MVPO. Ini ada metode analisis data dan keterbatasan kelemahan penelitian. Dan ini yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, sekian dari presentasi saya,
kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.